warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimahullah. Melanjutkan kajian kita membahas tentang kelayakan bagi pemuda-pemudi kita untuk menikah, syarat-syaratnya, dan orang tua yang hendak mengunduh mantu atau mengambil anak-anak menantunya sebagai keluarga yang mendampingi anak-anaknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kelayakan orang yang diunduh mantu itu siapa? Hadis yang sudah saya sampaikan yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Syaratnya ada 4 yang harus dihafal berupa surat-surat pendek, yaitu surat apa yang pertama? Al-Ikhlas, kemudian Al-Nasr, kemudian Al-Kafirun, dan juga adalah sampah. Alhamdulillah. Ya, belum Ustaz. Biar Sudah jawabnya. Dijawab ya. Kemarin sudah saya sampaikan mengapa surah Al-Ikhlas. Karena dengan ikhlas seseorang dalam beribadah menikah pasti hubungan rumah tangga yang telah dibangun mendapatkan jaminan awet dan utuh, ya. Dengan syarat 4 inilah yang akan bisa mengantarkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, karena mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui syarat-syarat yang telah terpenuhi. Pada intinya memang rumah tangga itu dan kita semuanya sukses dan tidaknya adalah karena satu, yaitu hati. Hati seseorang apabila mencintai calon suami atau calon istri semata-mata karena kecantikannya, karena kebangsaannya, karena keturunannya, suatu saat pasti cintanya akan mudah luntur dan hilang. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini kecuali sifatnya adalah fan. Fan itu tidak kekal, fan itu luntur, fan itu akan hilang. Apabila kita mencintai dunia, itulah akibatnya. Berbeda dengan apabila kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena cinta kita kepada Allah, pasti segala-galanya akan menjadi awet. Cinta yang sejati terhadap seseorang bukan karena ucapan cintaku padamu sayang, aku berikan sepenuhnya, tidak aku berikan kepada siapa-siapa. Itu biasanya rayuan, itu biasa itu ya. Itu biasa terucap di awal-awal sebelum terpenuhi hasrat nafsunya. Kalau sudah selesai, iyalah gitu. Iyalah. Belum ada tuntutan ekonominya dan seterusnya, sehingga
cinta yang sebelumnya telah terucap gombal itu akan benar-benar menjadi gombal betulan. Berbeda dengan apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak mencintai seseorang kecuali karena cinta kita kepada Allah, maka dipastikan cinta kita terhadap sesama itu, terhadap suami istri, pasti akan tetap utuh, bahkan akan semakin menjadi kokoh. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman." Ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara itu pasti akan merasakan manisnya iman. Apabila iman itu dirasa manis oleh seseorang, pasti dia akan ketagihan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Pasti dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan seiring dengan kewajiban dia untuk melakukan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dirasa nikmat dan dirasa manis. Kalau kita makan ada rasanya manis, pasti kita akan ketagihan, ya. Tapi kalau pahit, apa yang akan kita lakukan? Kita tinggalkan. Nah, begitu pula halnya dengan iman, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendapati 3 hal, pasti dia akan mendapati nikmatnya atau manisnya iman. Apa 3 hal itu? Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Artinya hatinya itu sepenuhnya diberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan yang lainnya. Makanya hati-hati ya kalau bapak ibu ya kan mau ambil menantu, alasan ketika melamar, ya kan? Atau ketika meminta, aku cinta kepada dia, nggak ada orang yang aku cinta kecuali dia. Itu bahaya ya. Katakan aku mencintai dia karena Allah. Artinya cintanya hati ini khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna atau wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena cintanya itu atas dorongan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam ini pasti akan merasakan manisnya iman. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu. Yang ketiga syaratnya, hendaklah dia punya rasa benci, gak senang kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana dia gak senang kama yakrah ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia gak senang kalau dilemparkan, dibakar di dalam api. Artinya seseorang itu benci terhadap kekufuran sebagaimana dia benci kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, kalau ini dirasakan oleh setiap individu mukmin, pastilah kenikmatan hidup dunia maupun di akhirat jaminan ada di tangan dia. Tapi kalau sebaliknya seseorang itu tidak mencintai seseorang karena dasar cintanya kepada Allah,
Jika dia mencintai orang lain atau mencintai siapa saja karena tidak dasarnya cinta Allah Subhanahu wa taala, maka apa akibatnya? Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah, qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ikhwanukum dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya orang tua kalian, istri-istri kalian, suami kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, rumah kalian yang kalian senang tinggal di situ, perniagaan kalian yang kalian takuti kebangkrutannya, dan seterusnya. Jika semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah Allah akan menurunkan bencana dan azab ditimpakan kepada kalian. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah. Entah kalau tidak, hatinya tidak merasa nyaman dengan keberadaan suaminya, suaminya pun juga tidak merasa nyaman dengan istrinya, orang tuanya enggak merasa nyaman dengan anak-anaknya. Ini merupakan azab itu. Jangan dikira. Makanya hati-hati meletakkan hati ini cintanya kepada siapa. Jangan sembarangan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya umumnya kepada kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah mengagumkan, artinya kamu menjadi kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Anak-anak orang-orang yang tidak beriman, harta orang-orang yang tidak beriman, yang mereka kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya karena kesuksesan mereka. Anak-anaknya yang kelihatan cantik-cantik dan tampan dan seterusnya. Jangan kamu kagum terhadap mereka. Karena apa? Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah hanyalah hendak mengazab mereka dengan apa yang telah mereka miliki berupa harta dan anak itu. Makanya jangan ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan karena kamu tertarik dengan apa yang mereka miliki, ya kan? Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencicipkan azab kepada mereka dan bisa-bisa akibatnya menimpa pula kepada kalian. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan Allah hendak dengan mereka akan mencabut jiwa mereka, nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Disitulah akhir atau awal dari bencana dan azab yang menimpa pada mereka. Oleh karena itu berhati-hatilah. Saya ulang lagi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berhati-hatilah memilih menantu, ya. Berhati-hatilah memilih pasangan suami istri, baik yang baru pertama kali mau menikah atau yang kedua karena yang pertama telah gagal, ya kan? Dipilih. Itu tadi caranya mencari orang yang tidak mencintai siapa-siapa kecuali karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan pertama kali yang dilontarkan oleh orang tua kepada calon menantu, sudah berimankah kamu kepada Allah? Sudah cintakah kamu kepada Allah? Sebagaimana Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin kan disuruh untuk ngetes keimanan orang-orang yang berhijrah ke Madinah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahiruhunna. Wahai orang-orang mukmin, apabila orang-orang perempuan datang dari Mekah ke Madinah, maka ujilah keimanan mereka. Kalau mereka beriman, setelah diuji, maka sudah dia layak untuk dinikahi, ya kan? Mereka layak untuk dijadikan sebagai keluarga besar orang-orang mukmin. Disitulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala
yang benar-benar akan kita peroleh. Ya, perbaiki diri kita, keluarga kita mulai sekarang ini sebelum bencana dan malapetaka menimpa dan menyeret kita, menjerumuskan kita ke dalam lembah kesengsaraan waliyadzubillah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, barangkali bisa disempurnakan dengan ngaji. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustaz Ma'arif yang mana telah memberikan tausiah dengan tema syarat kelayakan nikah dan sambil menantu. Oleh karena waktu masih kurang lebih 20 menit, mungkin saya berikan kesempatan bagi para jamaah ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin bertanya mungkin mengenai ada kaitannya dengan tema yang tadi disampaikan oleh Ustaz ataupun mau di luar dari tema tersebut. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Di Indonesia ada pernikahan tentang catatan sipil. Itu apa artinya? Karena saya punya famili juga dengan catatan sipil, istrinya Kristen, lantas famili saya Islam. Dan di antara 4 anak, 2 anak Islam dan 2 anak Kristen. Lantas tempat masak juga ada 2 kok masak, satu untuk masak Muslim dan satu untuk masak Kristen. Ya tadilah akibatnya seperti itu. Kasihan anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selamatkanlah keluarga kita dari api neraka disebabkan karena bersikukuhnya anggota keluarga kita mempertahankan kekufuran. Kasihan mereka, orang terdekat justru malah tersesat. Sangat-sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita hendak memilih siapa? Menantu. Kasihan anak-anak, ya sungguh sangat kasihan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kasihan, sungguh kasihan. Meskipun demikian kelihatannya adil, ya kan? Separuh masuk Islam, separuh masuk Kristen, separuh masuk surga, separuh masuk neraka. Nggak akan bisa itu, ya kan? Nggak akan bisa. Kasihan, anak yang kita sayangi, ya kan, anak yang kita cintai, anak yang kita idam-idamkan, ternyata kita biarkan anak-anak kita masuk ke dalam api neraka. Karena itu apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW dan perintah langsung dari Allah seperti yang sudah saya bacakan di surah Al-Baqarah tadi, hendaknya diperhatikan dan waspada, ya. Seperti itu. Ya, hati-hatilah, jangan sampai terjadi seperti itu pada kita, pada keluarga kita. Assalamualaikum Pak. Boleh nggak kita menikahkan anak kita apabila mereka berbeda agama? Ya, tapi kan sering terjadi itu, sudah terjadi mereka dinikahkan, itu bagaimana? Maksudnya boleh nggak itu Pak dinikahkan? Ya tadi kan jelas kan, boleh. Kalau sudah terjadi ini permasalahannya. Kalau sudah terjadi, sedangkan si istri tetap bersikukuh untuk mempertahankan kekufurannya, sedangkan atau sebaliknya si suami bersikukuh untuk mempertahankan kekufurannya, maka bagi salah satu di antara keduanya, orang mukmin maksud saya, orang Islamnya, harus benar-benar
mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dihalangi dan dirintangi sedikit pun oleh suami atau istri tersebut. Seperti contohnya, Islam adalah Al-Quran. Artinya orang Islam harus baca Al-Quran. Jika dia ingin menjadi orang yang Islam, artinya selamat agamanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, harus baca Al-Quran. Orang Islam harus berjamaah di masjid. Orang Islam harus berada dalam komunitas orang-orang mukmin, orang Muslim. Karena disinilah ruh kekuatan orang Islam itu ada di jamaah. Kalau ada di antara suami istri menghalang-halangi suami atau istri pergi ke masjid atau pergi membaca Al-Quran, maka ketika itu pula hukum talak harus dijatuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah disambati oleh salah seorang sahabat. Ketika dia ditanya, mengapa kamu tidak datang ke masjid? Ya Rasulullah, zaujati mana'atni. Ya Rasulullah, istriku menghalang-halangiku. Aku mau ke masjid dikandori, langsung dicopot baju dan seterusnya. Digandoli semuanya, kayak alasannya macam-macam lah. Alasannya cinta gombal tadi. Karena tujuannya untuk menghalang-halangi seorang mukmin melakukan kewajibannya. Apa kata Rasulullah? Talliqha, langsung talaklah dia. Langsung talak. Karena apa? Ini haknya orang mukmin adalah mengabdikan diri kepada Allah. Sebab mengapa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk memaksiati atau mendurhakai Allah yang Maha Pencipta. Allah yang harus lebih diutamakan daripada makhluk. Istri adalah makhluk, suami adalah makhluk. Karena itu standar ya. Standar diperbolehkannya kita berhubungan mempertahankan suami istri yang sudah kadung ya. Tapi kalau sebelumnya harus hati-hati, jangan sampai terjadi. Kalau kita tidak mampu menalaknya, Allah yang akan menalak sendiri. Seperti kejadiannya siapa? Nabi Muhammad, Allah yang akan menimpakan adab langsung kepada istri. Allah kan yang memisahkan dia. Dengan kesabarannya Nabi Muhammad, ya kan? Berdakwah, mengajak, tapi beler ya kan? Istri itu. Begitu pula Nabi Muhammad, istri dia juga seorang yang kafir, orang yang kafir. Tapi dengan kesabarannya, ya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau istri kan enggak, kalau suaminya mau nikah kan istri enggak boleh nolak suami. Yang punya hak istri. Artinya si istri nggak punya hak untuk menolak gitu ya. Iya. Ya wali hakim atau apa, kalau di kita kan ada siapa namanya? Ada hakim atau pemerintah ya, bisa menuntut dan seterusnya. Kalau seandainya suaminya Ya pemerintah tadi. Tapi Kalau di kita ada hak dari Kementerian Agama ya. ada banyak bayarnya. Gimana? Bayarnya banyak, juta-juta. Bayarnya banyak ya, nggak usah dibayar. Jika diurus kan Pak. Ya bersabar aja nggak apa-apa ya. Surat cerai nggak dapat. Kalau begitu bersabar saja. Insyaallah kalau memang keadaan di sini aja sendiri sih ya, cerai. Pak, kalau seseorang istri ya, saya melihat minta cerai, tapi bukan karena
Kalau misalnya lagi si suami sakit, kemudian ya istilahnya saya masih muda, kenapa kok? Apalagi itu cintanya bukan karena Allah itu, cintanya karena ingin memperoleh keuntungan dari suaminya. Nggak boleh, itu dilaknat oleh malaikat. Nggak boleh ya, nggak boleh meminta cerai. Apalagi urusan dunia. Ya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya merasa terenyuh Bapak tentang sebagai mertua mencari menantu. Ya saya lagi problem anak saya di Indonesia. Iya betul. Ini problem karena saya juga di sini, dia mencari suami dengan tergesa-gesa, jadi tidak tahu bagaimana. Ini masih ada yang kosong. Tergesa-gesa tidak tahu asal usulnya. Nggak tahu asal usulnya. Setelah saya di sini dia ya merasa anak saya itu menikah, terus ya akhirnya merusak segala. Ya saya di sini bekerja untuk anak menantu, tapi di sana dirusak habis-habisan. Ya seperti itulah. Ya. Ya, Jadi bagaimana itu? akibat itu memang kita harus menerimanya. Ya. Ya. Tentunya dengan bersabar dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita diberi petunjuk. Caranya agar anak kita mendapatkan petunjuk. Tidak ada cara lain kecuali harus paham Al-Quran. Sudah. Sebab petunjuk Allah itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, meskipun sholat, meskipun kegiatannya baik-baik, itu akan berubah pasti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita. Ya. Seperti contoh dalam doa Rasulullah yang muqaddimul qulub. Kita hendaknya berdoa kepada Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Kita harus meminta tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku untuk berada dalam agama, berpegang teguh pada agama. Caranya apa? Agama Allah adalah Al-Quran. Kalau hati kita tetap ingin teguh kokoh, ya kan? Semakin hari semakin menjadi kuat, ya, maka tidak ada lain kecuali dengan bacaan Al-Quran sebagaimana firman Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Terjemahkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan apabila orang mukmin apabila dibacakan ayat Al-Quran, akan bertambahlah keimanannya. Jadi kalau iman kita ingin bertambah, tidak ada lain kecuali Al-Quran harus dibacakan. Nanti dibacakan, dipahami, dikaji seperti ini, kan bertambah iman kita kan, insya Allah ya kan? Saya ngaji seperti ini bertambah tidak iman? Iya. Tidak otomatis itu. Ini memang jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau hati ini tidak pernah disirami dengan air Al-Quran, Al-Quran itu sebagai roh atau sebagai air untuk menumbuhkan keimanan kita. Kalau hati ini tidak pernah disirami dengan air Al-Quran, maka hati tumbuhan, jadi tumbuh keimanan kita akan jadi apa? Rapuh. Kalau tumbuh-tumbuhan jadi apa? Kering, ya kan? Kemudian akibatnya mati sudah. Itu akibatnya. Kalau mati, kata Rasulullah SAW, hati kalau sudah mati